Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang berani untuk memimpin doa hari ini? Ajukan tangannya. Ya, silahkan. Boleh Dodi pimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini ya. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Arif hadir ya. Bayu hadir. Dodi hadir. Gilang hadir. Haris hadir. Heni hadir. Ica. Oh iya, tadi orang tua Ica menghubungi ibu bahwa Ica itu tidak masuk kelas karena sedang sakit ya. Kita doakan semoga Ica bisa lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Oke? Ibu lanjutkan ya. Inggit, Kamal, Laras, Moni, Putra. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir itu hanya Ica ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Kita doakan semoga Ica bisa lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita belajar bersama-sama lagi. Oke, nah sekarang Ibu mau kalian semua berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri. Ayo berdiri, Dodi berdiri ayo. Udah berdiri ya. Nah sekarang cek kerapihan pakaiannya, apakah sudah rapi atau belum. Coba cek bajunya, sabuknya. Oke, bajunya dimasukkan. Udah ya, sudah rapi? Oke, belum rapi, coba rapikan dulu. Sudah rapi? Oke, bagus. Sekarang coba cek di sekitar kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Sudah bersih atau belum? Sudah bersih. Wah, hebat-hebat sekali anak-anak Ibu bisa menjaga lingkungan sekitarnya untuk tetap bersih. Ya, agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Bagus ya. Nah, sekarang coba lihat nih tempat duduknya, apakah sudah rapi, sudah sejajar dengan teman yang di depan. Tengok kanan dan kirinya, sudah rapi atau belum? Sudah rapi? Oke, hebat ya. Yang belum rapi coba rapikan kembali. Rapikan dulu ya, agar belajar kita nyaman. Oke, nah sekarang silakan duduk kembali ya. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya, coba ada pekerjaan apa saja sih di lingkungan sekitar yang kalian lihat? Ya, ada petani, iya ya, yang pergi ke sawah. Terus ada apa lagi? Ada siapa? Oh, tetangga yang pergi ke kantor. Iya, betul. Lalu ada penjual sayur. Banyak ya, banyak jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ada di tema 4, mengenai berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Jadi materi kita hari ini akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar dan bagaimana atau upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Ya, silahkan. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4 untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke ya, silahkan gabung dengan teman atau anggota kelompoknya ya. Sudah? Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya untuk setiap kelompok. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok 4, dan ini untuk kelompok 5. Oke ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, berdiskusi, coba LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, silahkan sekarang kerjakan. Ya, ayo kerjakan. Nah, untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Oke, bisa dilanjutkan kembali. Untuk kelompok 2 ada kesulitan? Nomor berapa?
Nomor 2, coba baca kembali apa manfaat dari pohon teh untuk masyarakat sekitar. Apa coba manfaatnya? Baca kembali ya teksnya, semua jawabannya itu ada di dalam teks tersebut. Sudah paham? Oke, bisa dilanjutkan. Untuk kelompok 3, apakah ada kesulitan? Tidak ada? Terus ya, dilanjutkan kembali diskusinya. Untuk kelompok 4, apakah ada kesulitan? Nomor 4, nah coba dilihat kembali ya. Di dalam LKPD tersebut terdapat 2 gambar. Ada gambar A dan gambar B. Nah, di soal itu jelaskan apa saja yang kalian lihat dari gambar A dan gambar B. Coba diamati kedua gambar tersebut, lalu kalian jelaskan dalam kolom yang sudah tercantum di situ. Sudah jelas? Oke, bisa dilanjutkan kembali ya. Sekarang kelompok 5, apakah ada kesulitan? Nomor 5 itu kalian menyebutkan setiap jenis pekerjaan. Seperti di pegunungan itu ada jenis pekerjaan apa saja, perkotaan, dan di perairan itu banyak kan bermacam-macam. Nah, kalian sebutkan ada jenis pekerjaan apa saja sih. Seperti itu ya. Kan sebelumnya sudah kalian sudah belajar di rumah secara individu. Nah, kalian sekarang kalian sebutkan jenis pekerjaan apa saja yang ada di dalam disebutkan di situ di LKPD-nya. Sudah paham? Oke, lanjutkan kembali ya. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah selesai? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, oke, soal nomor 1, coba kelompok mana? Boleh kelompok 2. Di mana teh bisa tumbuh? Coba di mana? Ya, di pegunungan yang berudara sejuk. Betul. Ada lagi? Apa? Di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Ya, betul. Dengan cuaca yang curah hujannya itu yang curah hujannya yang tinggi ya. Jadi teh itu cepat subur. Betul. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang dilanjutkan ya. Sekarang dilanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu siapa yang mau menjawab? Boleh, silakan kelompok 4. Nah, soalnya apa manfaat dari pohon teh untuk masyarakat sekitar? Coba apa manfaatnya? Ya, manfaatnya itu untuk menjaga lingkungan dan sebagai bahan minuman. Betul ya. Untuk kelompok 4, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang dilanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Nomor 3, siapa yang mau menjawab? Boleh kelompok 3. Ada apa? Jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dalam pengolahan teh? Coba, jenis pekerjaan apa saja? Ya, ada penanam teh, pemetik teh, betul. Lalu penggiling teh dan pengemas teh, betul ya. Jawabannya sama semua? Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang dilanjutkan ke nomor 4. Coba kelompok mana? Boleh kelompok 5. Ya, ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu menjelaskan tentang apa? Ya, ada seorang nelayan yang mencari ikan di laut. Nah, jenis pekerjaan apa itu? Di daerah apa? Perairan, betul. Lalu yang gambar B. Yang gambar B itu ada seorang petani sedang mencangkul lahan di sawah. Artinya jenis pekerjaan apa? Ya, di daratan. Betul ya semuanya? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 5? Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, sekarang dilanjutkan ke nomor yang terakhir, nomor 5. Coba kelompok berapa? Boleh kelompok 1. Di situ ada tabel. Nah, kalian jelaskan. Di pegunungan ada jenis pekerjaan apa saja? Ya, petani sayur, pemetik teh, lalu penjual villa. Oke, bagus ya, pintar. Sering melihat berarti ya kalian. Ya, oke. Lalu yang di perkotaan jenis pekerjaan apa saja? Oke, untuk kelompok lain yang jenis pekerjaan di pegunungan, apakah ada yang berbeda? Ada apa? Peternak, ya bagus, kelompok 2, hebat. Ada lagi yang berbeda? Sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jenis pekerjaan di perkotaan, coba ada apa saja?
Ya, pegawai kantor, polisi, TNI, iya betul. Lalu ada apa lagi? Sudah, yang lainnya apakah ada yang berbeda? Ada apa? Penjahit, iya betul. Lalu guru, iya. Lalu dokter, betul ya. Nah, oke, sekarang lanjutkan di jenis pekerjaan yang di daerah perairan. Ada apa? Ya, nelayan, penjual ikan asin, lalu penjual jaring, iya betul. Lalu ada apa lagi yang berbeda? Pembuat perahu, iya betul ya. Nah, jadi banyak ya, beragam sekali jenis pekerjaan di setiap daerah itu. Nah, dari setiap jenis pekerjaan itu dipengaruhi oleh lingkungan atau sumber daya alamnya juga. Nah, untuk daerah pegunungan, maka masyarakat akan menyesuaikan dengan sumber daya alam di sekitarnya, memanfaatkan alam yang ada. Untuk perkotaan, karena banyak gedung-gedung, jadi pegawai itu atau masyarakat itu memanfaatkan di bidang industri, di perkantoran, seperti itu ya. Dan untuk yang di daerah perairan, karena mereka banyaknya lahan itu di perairan atau daerahnya itu laut, maka mereka bekerja sebagai nelayan, seperti itu ya. Oke, nah sekarang dilanjutkan ke LKPD yang kedua. Nih, dibagikan ya. Nih, coba. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah tayangan video. Kalian simak video tersebut. Setelah itu kalian kerjakan LKPD yang sudah tadi Ibu berikan. Oke? Nah, sekarang kalian selamat menonton ya video tayangan ini. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara
membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Sudah selesai menonton videonya? Selesai. Sekarang berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan soal LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Ya, silahkan berdiskusi. Sudah selesai berdiskusinya? Oh, belum. Ayo, silahkan dilanjutkan. Jika ada kesulitan, langsung bertanya aja ya ke Ibu. Ada kesulitan? Apa? Nomor 1. Nomor 1 itu kan soalnya buatlah peta konsep upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Nah, kalian buat peta konsep. Masih ingat kan peta konsep? Ya, jadi kalian membuat peta konsep semenarik mungkin. Bisa dibentuk dengan lingkaran, awan, atau dikreasikan sekreatif mungkin. Setelah itu, kalian beri warna dan lain sebagainya. Setelah itu, nah, kalian tadi kan sudah menonton tayangan video. Nah, dari tayangan video itu kalian masukkan boleh minimal 3 jenis sumber daya alam yang bisa kita lestarikan, seperti itu ya. Dipahami? Oke, yang lainnya apakah ada kesulitan? Nomor 2 itu jelaskan mengapa kita perlu melestarikan sumber daya alam. Coba diingat-ingat kembali tadi, mengapa kita perlu melestarikan sumber daya alam? Ya, sudah paham? Oke, dilanjutkan ya. Sudah selesai mengerjakannya? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang nomor 1, buatlah peta konsep upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Kelompok mana nih yang mau menceritakan atau menampilkan peta konsepnya? Boleh kelompok 3, ya silahkan. Ini adalah peta konsep dari kelompok 3. Nah, mereka menampilkan apa? Ya, ada 3 jenis sumber daya alam. Mereka memilih yaitu tanah, air, dan udara. Nah, ini merupakan peta konsep dari kelompok 3. Nah, jadi ada 3 upaya atau 3 jenis sumber daya alam yang dapat mereka jaga keseimbangan dan kelestariannya, yaitu tanah. Tadi ya sudah disebutkan, untuk tanah itu apa? Tidak membuang sampah atau zat kimia ke tanah secara sembarangan ya. Betul. Untuk udara apa? Mengurangi polusi udara. Untuk air apa? Tidak membuang sampah, tidak mencemari air dengan membuang sampah sembarangan atau membuang zat kimia yang selanjutnya. Coba peta konsep kelompok mana lagi yang mau dipresentasikan? Boleh, kelompok 2 silahkan. Nah, ini merupakan peta konsep dari kelompok 2. Nah, mereka memilih jenis sumber daya alam hewan, tumbuhan, dan air ya. Nah, jadi upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam hewan, tumbuhan, dan air itu beragam macamnya. Untuk hewan, kita bisa mendirikan apa tadi? Soka marga satwa, ya betul ya. Lalu untuk tumbuhan, ya reboisasi ya, atau mendirikan cagar alam seperti itu. Lalu untuk yang air itu apa tadi? Sama ya dengan kelompok 3 bahwa membuat resapan air, membuat waduk seperti itu ya. Untuk aliran sungai, debit air sungainya seperti itu. Oke, nah tepuk tangan dong untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke nomor yang selanjutnya ya. Nah, untuk nomor 2, jelaskan mengapa kita perlu melestarikan sumber daya alam. Mengapa kita perlu melestarikan? Coba kelompok mana? Boleh kelompok 1. Jadi, kenapa kita harus melestarikan sumber daya alam itu?
agar sumber daya alam tetap terjaga dan tidak habis. Betul ya, untuk kelompok 1, tepuk tangan. Nah, sekarang ada lagi yang mau menjawab yang berbeda? Ya, jadi agar sumber daya alam itu tidak cepat habis. Betul. Lalu keseimbangannya tetap terjaga. Betul, kelompok 2. Oke, sekarang coba yang selanjutnya, nomor selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Apa sih yang akan terjadi? Iya, sumber daya alam itu akan cepat habis. Betul ya. Kita tidak akan merasakan. Ya, boleh kelompok 5. Iya, akan cepat habis. Lalu akan merusak alam. Iya, betul. Ada lagi? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, ada lagi yang mau menjawab kelompok lain? Apa yang berbeda? Ya, sumber daya alam itu akan cepat habis, mencemari lingkungan, dan akan membuat bumi ini semakin rusak. Betul ya, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi tadi jenis pekerjaan itu mempengaruhi sumber daya alamnya juga ya. Nah, banyak upaya untuk kita menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Nah, dari beragam itu seperti menjaga sumber daya alam tanah, air, tumbuhan, tambang, udara, dan lain sebagainya ya. Banyak yang dapat kita lakukan di lingkungan sekitar juga seperti air. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai karena itu akan mencemari air sungai. Lalu udara, kita meminimalisir sedemikian mungkin untuk tidak banyak berkendara motor. Untuk di lingkungan kita bisa di tumbuhan itu kita menanam pohon. Nah, pohon ya, kita bisa dari pohon yang kecil kita siram, kita rawat agar dapat menjadi karbon dioksida untuk kita bernafas seperti itu. Nah, lalu untuk agar udara juga sejuk ya, kita banyak menanam pohon agar udaranya sejuk dan lain sebagainya seperti itu. Kita juga tidak boleh membuang-buang sumber daya alam yang ada seperti air. Banyak ya masih banyak di daerah lain yang membutuhkan air gitu. Sedangkan kita membuang-buangnya atau memboros air itu merupakan contoh yang tidak baik ya. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga sumber daya alam tersebut agar tetap terjaga dan bumi kita juga tetap bersih, tetap sehat seperti itu. Lingkungan kita juga tetap baik. Banyak sumber daya alam ini bisa kita pakai sampai kita tua nanti. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk semula. Ayo, KKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Ya, boleh. Sudah? Ya, sekarang kalian kembali ke tempat duduknya. Sudah? Rapikan kembali tempat duduknya. Sudah? Oke. Nah, sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi? Apa saja sih? Boleh, silakan Laras. Iya, banyak jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan sekitar. Boleh disebutkan tadi jenis pekerjaan apa saja? Ya, di pegunungan ada pemetik teh, iya betul. Lalu petani sayur. Ada apa lagi? Iya, ada penjual sayur juga, betul ya. Ada peternak, iya betul. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan mengenai materi tadi yang sudah kita bahas? Ya boleh Kamal. Ya, ada beragam banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Coba sebutkan. Ya, untuk udara tidak membuang ingat tidak? Ya, untuk air tidak membuang sampah atau zat kimia
ke sungai secara sembarangan ya. Ya betul. Lalu untuk hewan membuat pakan marga satwa. Betul. Untuk tumbuhan membuat cagar alam. Ya betul ya, sudah hebat ternyata. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar mengenai jenis pekerjaan. Beragam jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Ada yang di pegunungan, di perairan, di perkotaan, di pedesaan, dan disesuaikan dengan daerah lingkungannya gitu. Oke, nah juga ada beragam upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam ya. Tadi sudah dijelaskan dalam tayangan video, ada sumber daya alam air, bagaimana kita bisa menjaga dan mengolah air agar air itu tetap bisa kita rasakan atau kita nikmati seperti itu. Lalu sumber daya tanah, lalu udara, hewan, tumbuhan, tambang. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sebagai anak muda harus menjaga sumber daya alam itu agar tetap terjaga kelestariannya dan keseimbangannya dan bisa kita nikmati sampai tua nanti. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu memiliki soal. Nah, kalian kerjakan secara individu ya. Nah, ini coba estafetkan ke belakang. Coba estafetkan. Nah, ini coba. Ya. Oke. Nah, sudah. Ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan soalnya secara individu ya, tidak kelompok. Oke. Sudah selesai mengerjakannya? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Oke, soal nomor 1. Sebutkan jenis pekerjaan apa yang ada di gunung. Tadi ada jenis pekerjaan apa saja? Ya, ada pemetik teh, petani sayur, peternak. Ya, betul ya. Lalu soal nomor 2. Mengapa jenis pekerjaan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal? Ya, jadi karena lokasi tempat tinggal itu mempengaruhi kepada ketersediaan pekerjaan di daerah atau di setiap daerahnya ya. Betul. Lalu dilanjutkan ke soal nomor 3. Mengapa kita perlu melestarikan sumber daya alam? Tadi sudah dipelajari agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis dan menjaga keseimbangan serta kelestarian sumber daya alam untuk bisa kita nikmati sampai tua nanti atau bisa kita nikmati sesuai kebutuhan sehari-hari ya, sesuai kebutuhannya masing-masing seperti itu. Dan selanjutnya soal nomor 4. Apa saja contoh upaya dalam melestarikan sumber daya alam? Tadi beragam sekali ya. Ada apa saja? Ya, mendirikan suaka marga satwa. Betul. Mendirikan cagar alam. Betul. Lalu tidak membuang sampah atau zat kimia ke sungai secara sembarangan. Betul. Lalu ada apa lagi? Mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Betul ya. Ada apa lagi? Membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan. Ya betul, hebat-hebat ya jawabannya. Dilanjutkan ke nomor 5. Di situ ada gambar A, B, C, dan D. Coba kalian amati mana yang termasuk ke dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Gambar mana saja sih yang cocok dengan upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Ya, gambar C dan D. Betul ya. Nah, sekarang coba kumpulkan kembali soalnya. Diestafetkan ya ke depan. Ya, boleh. Nih. Oke, sudah ya. Nah, sekarang jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ya upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Betul ya. Nah, jadi
kita sudah beragam banyak hari ini materi mengenai upaya menjaga kelestarian dan jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan sekitar. Betul ya, hebat-hebat sekali anak-anak ibu sudah belajar dengan semangat. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya itu kita tetap di tema 4 ya, mengenai berbagai pekerjaan, subtema 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas di rumah kalian kerjakan di buku paket ya, tema 4 itu di halaman 86 sampai 90. Kalian kerjakan di rumah ya, dan besok kita bahas bersama-sama. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, coba bereskan dulu alat tulisnya, alat belajarnya. Bereskan. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang berani? Acungkan tangannya, ayo silahkan. Ya boleh, silahkan Bayu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dicukupkan ya. Nah, sekian pembelajaran atau materi yang bisa Ibu berikan kepada kalian untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa pelajari lagi materinya di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.